Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih pada ngantuk ya? Biasanya habis sahur, tidur, terus sekarang harus bangun karena kuliahnya pagi jam 7 sama ibu. Kalau yang ngantuk, monggo dicuci mukanya dulu, biar nggak ngantuk. Oke, baiklah. Ini pertemuan kedua sama ibu di sebelum UTS. Nanti kita lanjut setelah UTS ya. Sekarang kita belajar sistem transkripsi pada prokariot. Sebelumnya, mahasiswa sudah belajar biologi sel, beda sel prokariot dan eukariot. Kalau sel eukariot, ada yang ekstra genetiknya, ada DNA, materi genetiknya, ada DNA mitokondria, ada DNA kloroplas, ada DNA inti. Nah, sekarang kalau yang prokariot, dia cuma ada satu DNA genom sama satu lagi DNA plasmid. Sudah Ibu jelaskan kemarin. Ini kalau yang mau belajar bukunya silahkan dicari. Bisa kalau yang Molecular Biology of the Cell ini ada e-booknya. Kalau biologi molekuler Triwibowo ini sebenarnya harus dibeli atau dipinjam di perpustakaan. Yang paling penting adalah yang harus mahasiswa pahami, DNA mengandung template genetik untuk protein. Nanti DNA itu merupakan kode-kode genetik yang akan ditranslasi menjadi protein. DNA ditemukan di inti, bisa di mitokondria juga, dan protein nanti disintesis di sitoplasma. Nama organelnya yaitu ribosom. Nah, informasi genetik yang dari inti ini harus ditransfer, harus pergi ke sitoplasma, lalu menuju ribosom untuk sintesis protein. Misalnya ini inti sel, ini sel, ini DNA double helix. Nah, dia harus keluar menjadi mRNA menuju ke ribosom untuk disintesis. Nah, yang keluar apa? Yang keluar mRNA. Jadi nggak ada double helix DNA di sitoplasma. Yang ada adalah mRNA. Pergi ke ribosom untuk disintesis menjadi protein. Kemarin belajar DNA replikasi. Nah, kalau replikasi ini, si DNA-nya berperan dalam pembelahan sel, nanti maka dia akan replikasi. Kalau sekarang kita bahasnya adalah transkripsi. Transkripsi ini nanti disambung dengan translasi. Jadi ada DNA beda lagi. Kalau kemarin Anda belajar replikasi, di sini DNA, transkripsi, lalu translasi. Nah, ini tujuannya untuk protein. Kalau ini replikasi untuk penggandaan DNA-nya. Jadi, transkripsi nanti hasil dari transkripsi apa? mRNA. Kalau hasil dari translasi apa? Protein. Hasil dari transkripsi mRNA ini menuju ke sitoplasma, pergi ke ribosom, disintesis protein. Nanti hasil sama prosesnya translasi, hasilnya protein. Nama prosesnya transkripsi mengubah DNA menjadi RNA. Lalu proses splicing menjadi mRNA. Bisa dipahami konsep dasarnya dulu? Konsep dasarnya dulu bisa dipahami. Ada DNA ditranskripsi menjadi RNA. Nah, menjadi RNA ini lalu mengalami mRNA. mRNA itu dia mengalami splicing. Nah, lalu mRNA pergi ke sitoplasma, menuju ke ribosom, dapat nanti protein.
Yang di ribosom namanya translation. Yang DNA menjadi RNA itu namanya transcription. Yang RNA menjadi mRNA atau RNA duta itu namanya splicing. Nah, si DNA menuju RNA ini yang kita pelajari sekarang transkripsi pada prokariot. Nanti ada pada eukariot. Bagaimana pengaturannya? Mengubah basa-basa genetik itu menjadi basa-basa genetik yang bisa nanti ditranslasikan di ribosom. Di sini sebelumnya sudah belajar RNA itu apa saja basa nukleotidanya, sitosin, guanin, adenin, sama urasil. Kita tidak akan menemukan basa timin pada RNA. Jadi setiap basa adenin yang di DNA akan ditranslate menjadi urasil nantinya. Sekarang ingat lagi konsep dasar. Yang namanya prokariot itu nggak ada wilayah ekson intron. Jadi semuanya ekson. Nah, semuanya mengkode protein gennya. Kalau eukariot, nah dia ada yang wilayah ekson dan wilayah intron. Wilayah yang mengkode protein itu adalah wilayah ekson. Sedangkan yang intron ini adalah yang tidak mengkode protein. Ini nanti akan dibuang di proses yang namanya splicing. Sekarang pertanyaan Ibu, apakah ada proses splicing di transkripsi prokariot? Halo? Tak ada yang jawab? Tak paham? Tidak ada, Bu. Tidak ada. Kenapa tidak ada? Karena di prokariot tidak ada wilayah intron. Oke, tidak ada wilayah intron. Yang menjawab siapa? Cucu, Bu. Oke. Oh ya, benar Mbak Cucu. Jadi tidak ada wilayah intron. Nah, saya nanti liatin mapping gennya ya, biar kalian paham. Nah, ada istilah namanya dogma sentral. Yang tadi yang Ibu jelaskan itu konsep dasar yang harus mahasiswa pahami sampai nanti belajar teknik analisis biomolekuler semester depan, lalu sampai rekayasa genetika dan histopatologi. Saya tidak butuh mahasiswa yang hafal buku, tapi saya butuh mahasiswa yang memahami konsep dasar. Oke? Ini namanya proses replikasi. Si DNA replikasi. Dia ngereplikasi banyak gitu, penggandaan. Nah, sekarang proses transkripsi itu merubah si DNA yang double helix menjadi RNA yang single helix. Nanti di RNA ada perubahan basa, yaitu basa timin tidak ditemukan, adanya urasil. Nah, si RNA ini bisa dibalik lagi menjadi DNA. Namanya nanti cDNA. Nama DNA yang berasal dari RNA itu namanya cDNA. Artinya apa? Complementary DNA yang dibantu oleh enzim reverse transkriptase. Nah, setelah terbentuk RNA, kita akan mensintesisnya menjadi protein di ribosom. Jadi, semisal kita ada sampel whole blood darah pasien DM, saya mau isolasi RNA-nya. Saya ekstrak, saya dapat materi genetik RNA-nya. Lalu saya mau menjadikan dia ke cDNA. Nah, nanti saya lakukan
sintesis untuk dijadikan ke si DNA. Pastinya dengan bantuan enzim reverse transkriptase. Proses ini semua dilakukan secara in vitro di dalam tabung tuk. Itu bisa dikerjakan. Nanti belajarnya di teknik analisis molekuler. Tapi konsep dasar ini paham dulu. Ya. Nah, molecular basis for relationship between genotype and phenotype. Maaf Ibu, ini pasti tidak mengikuti perkuliahan Momo karena ibunya baru meninggal hari Sabtu kemarin. Ya, monggo silakan. Nanti lihat videonya saja. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Semoga kita doakan semoga ibunya Mbak yang meninggal tadi, Mbak siapa namanya tadi? Mbak Isma diterima di sisi Allah dan Mbak Isma diberi kekuatan dan kesabaran. Bagi teman-teman dekatnya Mbak Isma, jadilah teman yang ada di saat senang dan susah, jangan di saat senang aja. Jadi kalian harus support, harus memberikan jadi teman yang baik gitu. Kalau ada teman kalian kemalangan atau sakit atau dalam keadaan kesusahan, dibantu. Kalau saya konsepnya berteman, saya lebih milih punya teman satu, tapi teman itu ada di saat saya susah dan senang, tidak disenang aja. Nggak apa-apa satu teman, tapi puluhan tahun berteman. Daripada punya teman banyak, tapi buat senang-senang doang. Nyari teman itu buat hahihu haha ketawa, setengah jam dapat. Tapi coba kalian cari teman ketika kalian ada masalah, ada susah, dia ada. Nah, itu susah. Itu konsep pertemanan. Oke, bagi diri Ibu ya. Oke. Nah, sekarang genotip itu nanti hasilnya adalah fenotip. Nah, fenotip itu dihasilkan oleh genotip. Kan ya? DNA transkripsi menjadi RNA, RNA menjadi protein. Protein menjalankan fungsinya lalu untuk organisme. Contohnya enzim peptin. Enzim peptin adalah untuk apa? Memutus ikatan peptida misalnya pada protein. Kode DNA enzim peptin lalu ditranskripsi menjadi jadi RNA. RNA mensintesis menjadi protein enzim peptin. Enzim itu kan protein ya. Lalu bekerjalah enzim peptin ini sesuai dengan fungsinya pada organisme, yaitu memutus atau memecah si protein. Jadi kalian makan ikan atau makan daging, si enzim peptin tadi yang bekerja. Nah, sekarang DNA sekuen ini akan mengkodekan nanti amino acid sekuen. Protein terdiri dari amino acid. Jadi ketika ditranslasi nanti akan mentranslasikan asam amino yang akan membentuk ikatan peptida sehingga membentuk molekul protein. Saya berulang-ulang jelaskan ini karena ini konsep. Oke? Diharap mahasiswa memahami. Nah, sekarang pertanyaannya, which come first? The chicken or the egg? Siapa yang tahu jawabannya? The biological silence have a variation which come first, DNA or protein? Who can answer? Among the many tests performed by protein is assembling DNA molecules, but DNA contains the information needed to make a protein. So which come first? Chicken or egg? Hello? Ayam dulu, Bu. Ayam dulu. Why you choose chicken? Kalau ayam itu kan berarti kan kayak indukan dari gen. Jadi telur itu nggak bakal ada sebelum ayam itu ada. Oke. Benar. Ayam dulu. Kenapa ayam? Telur itu prosesnya membentuk telur itu kan di ayam ya. Nah,
dalam pembentukan cangkang telur itu saja akan memerlukan enzim, misalnya untuk memerlukan enzim. Enzim itu diproduksi dengan enzim itu protein, kode genetik DNA. So jadinya DNA pasti berdasarkan dari kode genetik si ayam tadi yang ada di kromosom ayam, menghasilkan protein. Protein itu enzim yang digunakan untuk membentuk cangkang telur, misalnya, basicnya saja. Oke, terima kasih Mas Dede. Nah, sekarang kita ke pelajaran kita. Outline-nya pendahuluan, struktur gen prokariot, ada promotor, gen struktural, terminator, lalu struktur RNA polimerase, dan mekanisme transkripsi pada prokariot. Ini yang dinamakan proses transkripsi. Adalah proses sintesis molekul RNA menggunakan untaian molekul DNA sebagai cetakannya. Jadi DNA ini adalah cetakannya. Jadi kalau misalnya kalian bikin kue lebaran, kalian ngadon, terus cetakannya berbentuk daun, nah cetakan itulah nanti DNA-nya yang menghasilkan adonan berbentuk daun. Paham ya? Nah sekarang cetakan itu adalah DNA. Di DNA inilah nanti yang akan menghasilkan RNA. Yang bekerja apa? Enzim RNA polimerase. Sehingga dia mentranskripsi menjadi deretan RNA transcription. Oke. Similarity between replication and transcription. Jadi ada kesamaan. Kedua-duanya proses menggunakan DNA sebagai template. Pada saat kita mereplikasi menggunakan DNA, pada saat kita mentranskripsi juga menggunakan DNA sebagai template. Phosphodiester bonds are formed at both cases. Nah, jadi adanya terbentuk ikatan fosfodiester. Sintesis keduanya arahnya berasal dari 5 aksen ke 3 aksen. Jadi artinya karbon kelima pada baksa deoksiribosah 1 berikatan dengan karbon ketiga di gula deoksiribosah yang satunya. Ini perbedaan antara replikasi dan transkripsi. Oke. Nanti template-nya double strain, kalau transkripsi single strain. Substratnya apa? Kalau replikasi masih ingat DNTP, kalau ini nukleotide NTP. Kalau pas saat replikasi perlu primer, kalau di sini tidak. Pada saat replikasi nama enzimnya DNA polimerase, pada transkripsi RNA polimerase. Ini yang menghasilkan nanti double stranded RNA, replikasi sama kayak jurus Naruto kemarin dengan hasil yang sama. Kalau ini nggak sama, hasilnya single stranded RNA. Nah, can we see this basa nukleotidanya A dan T, G dan C. Kalau di RNA, A menjadi U, T ditranslate menjadi A, G ditranslate menjadi C. C nanti ditranslate menjadi G. Cell use RNA to make protein. Nah, siapa saja yang berperan RNA ini? Ada messenger RNA, ini yang akan ditranslate menjadi protein. Ada ribosomal RNA yang berperan nanti pada ribosom pada proses sintesis protein. Ada transport RNA yang berperan dalam membawa kode asam amino untuk disintesis protein. Selama sintesis polipeptide, ribosomal RNA is the site of polypeptide assembly. Jadi ada transfer, ada messenger. Dia yang akan membawa dan memposition amino acid-nya ketika pada saat sintesis. Oke. Jadi ingat central dogma, prinsipnya DNA, RNA, protein. RNA bisa dibalik ke DNA namanya cDNA. Lalu enzim yang berperan adalah reverse transkriptase. cDNA bisa direplikasi, replikasi RNA menggunakan enzim DNA Taq polimerase. DNA polimerase. Kalau proses DNA menjadi RNA diperlukan enzim RNA polimerase. Lebih mengenal lagi RNA.
RNA itu ada mRNA yang akan mengkode protein, R tadi ribosomal, T transfer, ada yang namanya small nuclear RNA. Nah, ini fungsinya untuk varietas dari proses inti termasuk splicing of pre-mRNA berperan di sana. Ada SNO, small nuclear RNA, to process and modified RNA, ribosomal RNA. Ada Mirna. Nah, ini banyak penelitian sekarang dijadikan sebagai marker untuk kanker, microRNA. Dia meregulasi ekspresi gen dengan memblocking translation, proses translasi spesifik mRNA dan menyebabkan degradasi. Ada Sirna. Ini Mirna, ingat aja Mirna kopi. Nah, bersianida. Sirna, small interfering RNA. Nah, si Sirna ini berperan untuk turn off, mematikan ekspresi gen by directing the degradation of selective mRNA. Jadi ada mRNA yang diselektifnya yang komplement sama dia sehingga tidak terjadi proses sintesis protein, dihambat sama dia. Ada Pirna, ada ing-RNA. Semua ini bisa kita isolasi, kita ekstrak, bisa. Growing di RNA strain, DNA template strain. Jadi kalau dia DNA-nya T, di RNA berubah jadi A. Kalau dia DNA template-nya C, di RNA jadi G. Kalau dia DNA template-nya A, di RNA menjadi U. Lanjut, G jadi apa? C, Bu. C. T? A. A. Oke, paham. So, sekarang kita perkenalan dulu struktur gen prokariot. Di gen prokariot ini masih ingat di dalam inti sel, ini prokariot, dia tuh gennya seperti ini misalnya, terus ini adalah strukturnya ada apa saja, ada holo upstrand yang berisi 35 basa nukleotida promotor, terus 10 basa nukleotida di sini, lalu ada gen struktural yang diawali dengan metionin, masih ingat AUG? AUG itu adalah kodon untuk start awal sintesis protein. Jadi protein itu akan disintesis ketika si ribosomal RNA bertemu cetakan dari mRNA AUG. Oh, okay, I found it. AUG. Nah, AUG ini adalah metionin. So, we start the synthesis protein. Jadi, ketika kita menemukan AUG, metionin, dia akan start untuk mensintesis protein selanjutnya. Sampai dia ketemu asam amino yang stop codon, UAA misalnya. Oh, ini stop codon. Berarti ketika dia bertemu dengan stop codon, dia berhenti. Sudah jadi saat sintesis protein, satu molekul protein. Nah, jadi nanti di gen struktural ini adalah kalau di prokariot dia mengkode satu protein seperti ini nih, AUG sama stop codon. Lalu akan ada daerah terminator. Daerah terminator itu daerah hilir atau downstream istilahnya. Nah, ini gambarannya. Jadi promotor itu apa? Bagian gen yang berperan dalam mengendalikan proses transkripsi gen struktural. Jadi yang mengendalikan terjadinya proses transkripsi itu di promotor ini. Ibaratnya dia kepalanya. Ibarat ada badan ular dari lehernya sampai ujungnya, itu struktural. Nah, yang kepalanya itu promotor. Yang ngejalanin transkripsinya itu si promotor. Bagian struktural gen berfungsi untuk pengikatan RNA polimerase dan inisiasi transkripsi. Jadi proses transkripsi itu diinisiasi dulu oleh enzim RNA polimerase, baru terjadi proses transkripsi pada daerah promotor. Oke, jadi misalnya gini, ada contoh E. coli, dia mau sintesis enzim protein enzim beta galaktosidase. Di promotornya kudu ada inisiasi dulu RNA polimerase oleh inisiasi pengikatan RNA polimerase pada wilayah promotor, di wilayah promotor yang berada di sebelah gen struktural beta galaktosidase tadi. Oke,
Nah, di situ diinisiasi akan menghasilkan mRNA yang mengkode si enzim beta galaktosidase. Properties of promoter. Jadi si promoter itu terdiri dari 40 base pair region. Di sini 35, lalu ada jarak, ada 16 sampai 18 basa, lalu TAAT. Nah, di 5 action site of the transcription start site. Jadi sekitar dia +1 berarti di sini AUG. Nah, jadi sekitar 46-40-an. Di 35 wilayah 35 itu terdiri dari TTGA-CA, sigma subunit. Oke, si RNA polimerase akan berikatan dengan di sini. Nah, kalau yang di -10 itu namanya Pribnow box, TATAAT. Ini sandinya. Bahasa setidaknya yang mengkodekan diawali dengan Pribnow box di sini. Kalau di promotor kodenya TTGA-CA. Nah, itu dulu. Lihat di sini kode dari promotor sequence of E. coli. Ini E. coli, ini promotornya, ini coding sequence-nya. Nah, bisa dilihat ini kode untuk promotor, wilayah promotornya TTG-ACAT, lalu ini TAT. Nah, ini +1-nya. Nah, inilah nanti yang mengkode untuk si proteinnya. Oke. Di sini akan memulai proses transkripsi coding sequence. Jadi kita tinggal cari aja nanti ini AUG mana, di situ startnya. Tapi kita kudu tahu misalnya di sini wilayah promotor, oh ini tata box-nya atau Pribnow box-nya. Oke, ini promotor, Pribnow box. Nah, ini transcription start katanya site +1. ACTG. Oke. Sekarang kita masuk ke gen struktural. Sudah bahas promotor, kita masuk ke gen struktural. Gen yang mengandung urutan DNA spesifik kode-kode genetik yang akan ditranskripsi. Jadi kudu diingat, kalau di prokariot tidak ada wilayah intron, adanya wilayah ekson. Jadi semuanya akan mengkode protein. Sekuen inisiasi translasi adalah metionin. Kalau yang stop kodonnya TAA, TAG, sama TGA. Jadi di sini namanya AUG, kalau di sini UAA, UAG, UGA. Tidak ada sekuen penyisip, interferning, yang dinamakan dengan intron tadi, tidak ada. The template strain is the strain from which the RNA is actually transcribed. It also terms as antisense strain. Jadi dia nanti kita transkripsi, jadilah dia namanya antisense. Nah, di sini seperti ini ya. Ini DNA double helix. Kita kemarin belajar GC, CG, AT, GC, TA, AT, CG, AT, TA, GC, TA, CG. Ini lawannya. So, ini coding strain, ini template strain. Yang kita translate adalah template strain ini. Atau kalian mau langsung ke sini juga boleh, tapi yang diganti T-nya jadi U. Kita template strain dulu belajar. Jadi kalau ditranslate jadi RNA, C berubah jadi G berubah jadi T berubah jadi A, C berubah jadi G, A hati-hati, A berubah menjadi U. T berubah jadi A. Nah, sekarang kita dapat RNA, bacaan dari template strain-nya ini. Semisal kalau kalian mau cepat boleh, tinggal ngubah aja 5 aksen ke 3 aksen ini, tapi T-nya berubah jadi U. Gitu. Ini cara cepatnya untuk mengkode ke RNA. Oke, nah sekarang sudah dapat. Ini coding strain, ini template strain. Nah, di sini tinggal ditranslate. Terminator. Terminator merupakan bagian gen yang terletak di sebelah hilir dari bagian struktural yang berperan dalam mengakhiri terminasi pada proses transkripsi.
Jadi terminator yang tidak tergantung pada row kayak akan GC, terminator yang tergantung pada row kayak akan AU. Jadi ada dua. Kalau dia di sini banyak konten guanin sitosin, dia tergantung pada row. Kalau di sini kalau dia AU dia yang tadi tidak tergantung, yang tergantung adalah adenin urasil. Di sini ada organisasi gen pada prokariot, namanya operon. Organisasi berperan gen struktural ini adalah gen struktural yang ekspresinya dikendalikan oleh satu promotor yang sama. Jadi gini, tadi kita bahas gen struktural, ada promotor, ada gen struktural. Oke. Nah, sekarang ada yang namanya lock operon. Lock operon ini satu promotor, tapi dia mengkode untuk gen struktural 3 protein. 3 protein. Jadi namanya ini lock operon. Paham ya? Lock operon itu adalah satu promotor tapi menjadi 3 protein. Protein apa saja? Lock Z, lock Y, sama lock A. Lock Z untuk galaktosidase, lock Y untuk permease, lock A untuk transacetilase. Jadi ada 3 protein enzim yang akan ditranslate ketika enzim RNA polimerase menginisiasi promotor operon, langsung terjadi transkripsi. Di sini sampai terminator. Setelah terjadi transkripsi menjadi RNA, langsung ditranslate menghasilkan nanti protein 3 langsung. 1 galaktosi, sama permease, sama transacetilase. mRNA polisistronic adalah mRNA yang membarangkan kode genetik untuk beberapa macam protein. Kalau yang monosistronic itu 1 macam protein. Next, pertanyaan saya. Jadi lock operon itu termasuk pada mRNA apa? Mbak Dwi Ranti Aulia? Tidur. Mas Farhan? Mas Farhan? Tadi Mbak Dwi Ranti. Apa jawabannya Mbak Dwi Ranti? Halo? 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 Mas Farhan? Tidur. Mbak Sekar Nabila? Yang jawab jangan itu aja orangnya. Nggak tahu. Berarti nggak merhatiin. Ibu udah jelasin tadi detail loh. Mbak Sonya? Siapa yang bisa jawab? mRNA polisistronic. Bu. Oke, polisistronic. Yang jawab? Dwi Cahya Pertiwi, Bu.
Mbak Dwi Cahya. Berarti dirimu memperhatikan Ibu menjelaskan. Jadi mRNA polisistonik. Karena dia memproduksi 3 protein. Padahal saya sudah jelaskan loh tadi dan menjelaskan dengan jelas kalau mengikuti akan pasti dapat menjawab. Tetapi itu tandanya mahasiswa tidak mengikuti perkuliahan yang saya jelaskan. Kalau misalnya kalian ikut kuliah, tetapi kalian tidak menyimak saya menjelaskan, akan lebih berat nanti ketika kalian memutar videonya kembali untuk persiapan ujian. Tidak akan kalian bisa mendengarkan semuanya selama berjam-jam mendengarkan. Itu akan lebih berat. Alangkah baiknya kalian mencermati dan mengikuti. Yang kedua, kalau memang tidak akan memperhatikan, mendingan nggak usah masuk. Mendingan nanti nonton aja. Berarti kan kesimpulannya mau menonton video. Ya sudah, monggo silakan nonton video. Daripada masuk tapi tidak memperhatikan, percuma. Kalau saya jadi Ananda, saya akan mengikuti perkuliahan seperti ini. Karena dengan saya mengikuti, saya bisa memahami, saya bisa bertanya ketika saya tidak paham. Tetapi semisal hanya untuk join doang, hanya untuk join di sini, di room ini, tetapi tidak mengikuti, ya udah mending nggak usah gitu loh, mending keluar gitu. Nggak apa-apa, saya mah kalau 2 orang yang mau kuliah, 3 orang yang kuliah, it's okay, nggak masalah. Karena yang rugi bukan saya, yang rugi itu mahasiswanya. Paham ya? Nah, sekarang kita belajar lagi yang namanya struktur RNA polimerase. Kita paham, berarti enzim. Nah, RNA polimerase ini adalah enzim yang menginisiasi awal terjadinya proses transkripsi. Dia akan berikatan pada wilayah promotor. RNA polimerase E. coli itu terdiri dari 5 subunit. Ini subunitnya, ada beta aksen, beta, alfa, sigma factor. Ini namanya core enzim, ini sigma factor, kalau bergabung menjadi halo enzim. Nah, sigma recognize the promoter, halo enzim is needed for correct initiation of transcription. Jadi halo enzim inilah yang dibutuhkan untuk betulnya inisiasi pada proses transkripsi. A single type of RNA polymerase transcript RNA in prokaryote. Jadi satu single saja tip RNA polymerase akan mentranskripsi RNA pada prokariot. Ini RNA. Only a single RNA polymerase itu berkisar beratnya enzim 465 kilodalton, terdiri dari struktur 2 alfa, 1 beta aksen, 1 tadi namanya sigma factor. Beta aksen bind to DNA, beta bind to NTP, interact with sigma factor recognize promoter sequence on DNA, alpha subunit appear to be essential for assembly and for activation enzyme by regulatory protein. Jadi semuanya memiliki kerja. Yang bekerja sebagai penginisiasi pada promotor tadi yang mana? Subunit yang mana? RNA polimerase bukan, Bu? Ya, tetapi subunit bagian mana yang RNA polimerase ini yang berperan dalam dia mengikat di promotornya? Benar atau tidaknya? Bagian holoenzimnya bukan, Bu? Holoenzim yaitu sigma. Sigmanya. Yang mengenal daerah sekuen promotornya pada DNA. Oke? Nah, ini fungsinya beda-beda. Tadi yang sigma recognize the promoter for synthesis initiation. Jadi sigma lah kunci utama proses transkripsi. Ini molekulnya RNA polimerase. Nah, ini enzim, ini DNA template yang mau dia transkripsi. Ini RNA. Proses hasil transkripsi. Masih ingat enzim ada kerjanya sisi aktif.
Nah, ini dia enzimnya, ini gen yang gen yang mengkode protein yang akan ditranskripsi. Metode transkripsi, mekanisme transkripsi pada prokariot. RNA polymerase bind to DNA, and then after that initiation phase, namanya RNA polymerase recognize the promoter and start the transcription. Jadi dia mengenal promotor dulu, habis itu memulai proses transkripsi. Setelah itu RNA strain is continuously growing. Jadi akan dilanjutkan prosesnya, mentranslate-nya. Lalu ada termination phase, fase terminasi, di mana RNA polymerase berhenti mensintesis and the nation RNA is separated from DNA template. Jadi RNA yang dihasilkan keluar dari RNA template. Oke, ini dia. Ini tadi yang namanya proses RNA polymerase bind to promoter yang sigma. Lalu terjadi DNA pertama sekali yang double helix unwound, terbuka, bentuk seperti ini. Lalu inisiasi di daerah promotor, lalu elongasi. RNA polymerase dia akan berpindah mensintesis RNA, membaca kode genetik. Lalu yang unwound region itu berpindah terus ya. Jadi dia di sini dibuka dulu, ditranslate oleh RNA polymerase, jalan enzim sini, ditranslate. Jadi sampai ujung. Sehingga dihasilkanlah yang namanya RNA. RNA polymerase berhenti karena di daerah terminator, dan dia RNA polymerase dan RNA release, lepas. Jadi nanti ada yang lepas RNA polymerase sama RNA hasil dari transkripsi. Nah, yang dinamakan dengan proses inisiasi. Jadi pertama kali RNA menempel ke DNA, lalu membuka ikatan hidrogen DNA template. Di sini RNA polymerase haloenzim mengenali urutan 35 dan 10, min 10, yaitu daerah promotor. Kompleks awal antara haloenzim dan promotor dikenal sebagai kompleks tertutup atau closed complex. Pembukaan awal helix DNA pembentukan kompleks terbuka open complex dengan RNA polymerase. RNA polymerase mengenal urutan TTGAC region. Nah, ini urutan terminator promotornya. And slide to TAT print now box-nya. Dan open DNA duplex. Nah, proses unwound region ini, pemutusan ikatan ini, itu berkisar 17 atau lebih kurang 1 base pair. Jadi 18 basa dibuka. Lanjut, jalan lagi 18 basa lagi. Jalan lagi 18 basa lagi. Sampai ujung. DNA polymerase bind to the promoter. Nah, ini proses inisiasi. Pada proses inisiasi, dia bergerak, move, seiring dengan translate-nya ini. Oke. DNA first, jadi pertama nukleotida pertama on RNA transcript is always purine triphosphate. Jadi selalu purine GTP is more often than ATP. Jadi selalu G dulu yang selalu ditranslasi. Purin, bahasa purin. Kan ada masih ingat ya bahasa always purin, bahasa purin dan bahasa purin purimidin. Nah, selalu yang purin dulu G. DPPG-PNOH structure remain on DNA translate until the RNA synthesis is complete. The 3 molecule from the transcription initiation complex. No primer is needed for RNA synthesis. Nggak perlu primer, yang perlunya adalah NTP. The core enzyme, nah tadi the core enzyme itu nggak ada sigma ya. Move along the DNA. Jadi gini, the sigma subunit fall off from RNA polymerase ketika the first 3 accent, 5 accent phosphodiester bond is formed. Jadi ketika pertama 5 aksen RNA terbentuk, si subunit sigma lepas, lalu tinggallah core enzim dari RNA polymerase tadi. Ingat yang tadi di awal subunitnya. Ini core enzim, ini haloenzim. Pertama nempel, yang menambah nempel adalah yang haloenzim. Ketika dia sudah ketemu
awal basanya, dia akan menjadi core enzyme. Oke. Nah, si core enzyme move along DNA template to enter the elongation fase. Fase elongasi itu fase perpanjangan. Nah, ada nama obat rifampicin. Ini adalah obat terapi untuk orang sakit TB. Dia akan berikatan dengan beta subunit dari RNA polimerase untuk menghambat sintesis RNA. RNA polimerase dari prokaryote system is similar to that E. coli in structure and function. Jadi ketika orang sakit TB, dia dikasih obat rifampicin. Rifampicin ini obat yang berikatan dengan beta subunit enzim RNA polimerase bakteri TB apa namanya? Siapa yang tahu bakteri TB yang menyebabkan TB? Nggak tahu? Mycobacterium tuberculosis bukan? Nah, Mycobacterium tuberculosis. Makanya namanya penyakitnya TB tuberculosis. Nah, si rifampicin ini berikatan dengan RNA polimerase dari si bakteri Mycobacterium tadi, sehingga tidak terjadilah proses sintesis protein. Maka si bakteri itu akan mati. RNA polymerase or the prokaryotic system is similar to that of E. coli in structure and function. Lanjut kita ke elongation. Elongation itu adalah ketika terjadinya, jadi pas inisiasi itu masih holoenzim ya. Lalu pas elongation itu jadinya core enzim. Si sigma lepas, lalu si core enzim akan bergerak untuk terjadinya proses elongation. Lalu ada pre-NTPS. Ini yang akan menambahkan subsequently to the 3' OH untuk membentuk RNA strain. Jadi ketika dia ngebuka, misalnya di DNA template G, otomatis RNA-nya adalah C. Nah, si NTPS inilah nanti akan CTPS membawa C. Lalu habis itu A, berarti U, berarti UTPS datang. RNA polimerase, DNA segmen, terdiri dari 40 nukleotida, RNA from a complex called the transcription bubble. Nah, jadi ketika dia membuka heliknya itu dan proses transkripsi, itu dinamakan transcription bubble. Bentar ya. Gimana? Oke. Chargernya udah? Apa bilang? Nah, the three segment of the donation RNA hybrids with the DNA template and its 5 action and extend all the transcription bubble as the synthesis is processing. Ini gambarnya. Jadi ada 5 aksen, ada 3 aksen. Nah, dia yang 3 aksen dari si DNA ditranslate-nya oleh si RNA tadi. Ini jadinya arahnya 5 aksen. Nah, ini yang namanya transcription bubble. Oke, ini active site open tadi dibuka lagi sekitar 17 tadi atau 18 basa nukleotide. Ada enzim RNA polimerase, tapi bentuk unitnya adalah core enzim. Nah, si DNA yang sudah ditranskripsi itu akan rewinding lagi. Dia akan membentuk ikatan double helix lagi. Gitu. Tapi yang belum, yang mau ditranskripsi, dia unwinding. Dia memutar helixnya sehingga mudah untuk diputus ikatan hidrogennya membentuk bubble. Nah, ini dia membentuk helix lagi. Nah, ini proses elongation. Rewinds, bukan nih unwind. Oke.
Termination. The RNA polymerase stop moving on the DNA template. Dia tidak misalnya dia terminator di sini, udah dia sampai sini. Lalu di RNA transcript fall off from the transcription complex. Lalu ini lepas. The termination menyebabkan row dependent or row independent manner. Ini occur in the either. Nah, jadi nanti yang row dependent gimana, yang independent row gimana. Nah, ini dia yang rilis ada membentuk hairpin lobe. RNA being release membentuk hairpin lobe, bentuk pita rambut, jepitan rambut. Kalian pernah lihat jepitan rambut warna hitam? Nah, itu membentuk hairpin katanya. Termination of transcription occur beyond the coding sequence of gene. This region reaction untranslated region which is recognized by RNA polymerase. Nah, dua mekanisme terminasi tadi, yang row independent lebih umum dan row dependent. Yang row independent itu bagaimana? Yang row independent ini, sekuen terminasi mempunyai dua ciri, serial residu UU, daerah yang kaya GC yang saling komplement. Jadi ini kaya dengan GC nanti di terminatornya. Sekuen kaya GC membentuk loop. Stem loop menyebabkan RNAP pause. Residu U tidak stabil, rantai RNA dilepaskan. Nah, di sini kaya akan GC. Kalau yang dependent termination, melingkupi row mempunyai aktivitas HTPase bergerak sepanjang RNA sampai sisi RNAP membuka rantai ganda DNA dan RNA hibrid. Jadi dia hexamer gitu. Tidak kaya akan GC tadi. Ini RNA transkripsi. Ini row factor hexameric tadi. Protein dependent determination signal do not procedure hairpin lobe. A row bind to the RNA at right side. Row pulls RNA away from the RNA polymerase. Okay. Nah, ini ada gen 1, gen 2. Jadi dia proses transkripsi. RNA base a complementary to base the DNA template. Jadi terjadi dua di sini. Dua proses transkripsi. Gen 1, gen 2. Berarti dia ada satu promotor di sini. Ini NTPS-nya ya. NTPS tadi ATP, GTP, CTP, UTP. Dia sintesis DNA dependent RNA polymerase. Nah, no RNA primer, RNA chain, rantai RNA disintesis dari 5 aksen ke 3 aksen, direksinya nucleated at the 5 aksen end of the chain retains its 3 phosphate PPPP group. The DNA base sequence contains signal for initiation and termination RNA synthesis. The enzyme bind to and move along DNA template in the 3 aksen to 5 aksen. Ingat, di DNA template-nya arahnya 3 aksen ke 5 aksen. Yang RNA-nya arahnya dari 5 aksen ke 3 aksen. The DNA template is unchanged. Oke. Sampai di sini ada pertanyaan? Karena saya 2 pertemuan, saya beri tugas mahasiswa, deadline-nya sampai Sabtu depan, yaitu membuat apa itu row dependent dan row independent. Kalau bisa menggunakan gambar, dan nanti reference jurnalnya yang diambil, dibikin daftar pustakanya, lalu ditambahkan. Ibu dikumpulinnya nanti di Google Classroom. Google Classroom, Ibu bikinkan foldernya di sana, jadi mahasiswa nanti gampang untuk mengumpulkan. Ada pertanyaan? Saya, Bu. Monggo. Tadi kan di row independent ada sekuen GC. Maksudnya sekuen GC itu apa, Bu? Terima kasih. Jadi ubah nukleotida.
GC, gitu loh. GC. Di DNA template-nya itu banyak GC-nya. Itu dia di daerah terminator. Ingat daerah terminator. Tadi kan kalau promotor ada tanda kenalnya minus 35 TTAG. Masih ingat? Terus ada prep no box TA AT. Masih ingat, Mbak? Nah, sekarang di daerah terminatornya itu mengandung GC. Oh, iya Bu, paham. Oke. Ada Terima lagi? kasih. Sami-sami. Berarti sudah paham proses transkripsi. Nah, sekarang Ibu mau nyoba satu latihannya. Kalau kuliah online ini lebih optimalnya itu cuma 1 jam. Kalau lebih dari 1 jam, ya nggak akan konsentrasinya udah deh. Kelihatan slide Ibu? Kelihatan Bu. Sekarang kelihatannya apa ya? Bukan yang slideshow kan ya? Bukan Bu. Bukan Bu. Oke, saya bikin ini 5 aksen, ini 3 aksen. Nah, ini DNA. Kalau DNA double helix lawannya apa ya? Saya tanya dulu mahasiswa latihan untuk transkripsi. Ada Mbak Karomah ada? Ada Ibu. Oke, silakan dijawab. Ini DNA dulu. Kita bikin DNA. Apa? Berarti itu timin. T gitu ya? Jawab T gitu. T. Ya. T. Terus? Sesuai dengan A-nya, Bu. Oke. Next. Kemudian ada A. Kamu sebutin Ibu ngetik. Kemudian ada C. Ada T lagi. Maaf Bu. A lagi. Kemudian ada C lagi. Ada G, Bu. C. G lagi, Bu. Kemudian A. Terus C. G. C. A. C lagi. G 2 kali, Bu. Kemudian T 4 kali. Oke, terima kasih. 5 aksen, Bu. Yes. Oke, ini DNA template kita. Sudah benar. Lanjut. Kalian pasti deg-deg nih. Siapa lagi yang disuruh Ibu ya? Saya takut. Mbak, mending jangan Mbak lah, cowok gantian. Mas Irvaldo ada? Ada Ibu. Oke, Mas Irvaldo. Ketika ini mau diproses transkripsi, proses pertama tadi saya jelaskan proses transkripsi apa ya? Yang pertama sekali. Halo? Mas Aldo? Transkripsi Bu. Hah? Pencetakan RNA Bu. Iya, mau nyetak RNA-nya itu apa pertama kali tadi prosesnya? RNA itu dari
Ya udah, DNA dulu, Bu. DNA, Bu. ini DNA-nya, Mas. Terus Iya. ngapain lagi habis ini? Apa yang menempel dulu? Ya udah, kamu nggak memperhatiin Apa, ibu Bu? kuliah. Dapat? Tadi kecepatan ya, Bu. Hah? Kecepatan jadi apa? Enggak begitu, belum paham, Bu. Mungkin kalau diulang bisa, Pak. Aduh, nggak ada. Alasan aja itu nggak bisa jawab. Nggak mungkin kecepatan lo, ibu jelasin berkali-kali. Yuk, lanjut. Afan. Mas Afan. Ya, Bu. Oke, Mas Afan. Bisa jawab? Kalau bisa. Nambahin yang Aldo. Hah? Iya. Nambahin yang Aldo. Nambahin. Si Aldonya nggak jawab kok. Ngapain kamu nambahin? Proses transkripsi yang pertama tuh sintesis molekul RNA Itu pengertiannya. menggunakan untayan molekul DNA. Kamu lihat itu. Kamu lihat Google. Yang saya tanya pertama kali ini ngapain lagi habis ini? Nggak lihat Itu PDF. pengertian proses transkripsinya. Setelah ada DNA ini mau ditranskripsi pertama kali apa yang bekerja? Ayolah, nanti nggak dapat ujiannya loh. Oke, lewat. Siapa lagi cowok di sini? Ada cowok di sini yang bisa jawab tak? Karena yang nggak bisa jawab cowok. Saya boleh coba, Bu. Boleh. Itu Mas Dede. Musa Bu Hanan. Bu. Oh, Hanan. Oh, sorry. Mas Hanan. Suaranya mirip masalahnya. Itu apa? RNA polimerasenya mengikat DNA bukan, Bu? Yes, di daerah mana, Mas? Promotornya bukan, Bu? Oke, right, benar. Terus yang mengikat itu RNA polimerase dalam bentuk subunit apa? Formasinya. Masih ingat? Dalam bentuk halo enzim. Oke? halo enzim. Yes, benar. Bentuk halo enzim. Lalu dia masuk ke gen struktural. Thank you Mas Hanan. Lanjut, dia masuk ke gen struktural. Ada Mbak Sekar Pratiwi di sini? Lewat, nggak bisa jawab, Bu. Ada Bagus Dwi Danarko. Namamu bagus banget ya, Bagus Dwi Danarko. Semoga orangnya bisa jawab. Mas Bagus? Ada Mas Bagus? Tak ada? Oke. Ada Mas Jamil di sini? Tak ada. Ada Irsyad di sini? Irsyad Farisi? Lewat. Oke. Nih, Mbak Mutia Rahma. Mbak Mut. Ngapain dia lagi, Mbak Mut? Setelah mengkode promotor masuk ke awal transkripsi. Terus si enzimnya ngapain? Berubah nggak?
formasinya? Formasinya berubah, Bu. Jadi apa formasinya? Jadi subunitnya apa? Yang lepas siapa? Subunit siapa yang lepas? Sigma. Jadi apa dia subunitnya? Siapa yang tahu? Core enzim bukan, Bu? Yes, core enzyme. Jadi jawabannya core enzyme. Lalu dia akan berakhir, akan lepas ketika bertemu wilayah mana? Siapa yang tahu? Elongase bukan, Bu? Elongasi mau perpanjangan. Lanjut, terbentuk DNA RNA nih. Terus dia akan berhenti proses elongasinya ketika bertemu wilayah apa? Saya, Bu. Terminator bukan, Bu? Terminator. Yes, benar, terminator. Nah, di terminator itu ada yang namanya row dependent dan row independent. Itu yang tugas kalian. Nanti si RNA akan membentuk hairpin loop. Ada AAAA, ada TA-TA. Nah, itu yang harus kalian pelajari. Oke, sekarang siapa yang bisa bantu Ibu translate ke RNA-nya? Ada? Ayah putus internet ya. Anak-anak bisa dengar suara Ibu? Bisa? Bisa, Bisa, Bu. Bisa. Ibu. Tapi tadi terputus, Bu. Putus ya. Nah, sekarang siapa yang bisa bantu ini? Saya, Bu. Siapa? Benta. Oke, Benta Lenggar. Go. Jadi U. Berapa U-nya? 5, Bu. 5. Next. Terus T. Oh, you are sure? Iya, T ya. Iya, Ya. T, Bu. T. T kemudian G. T. Lalu G. G. C. Benar. G. C. C. T. T. G. C. G. T. Kemudian T. G. No T. No T. Bentar, ini salah. Mbaknya salah. Salah. Ayo ulang dari awal. A. Ya, A. Kemudian U. Benar. G. U. G. C. G. C. U. G. C. G. U. G. C. C. A 4 kali, Bu. Yes, ini baru benar. Oke. Kenapa? Karena dia tidak boleh ada T. Adanya U. Di sini komplement ini nih. Komplement ini. T kan kalau ditranskrip jadi A. A kan T, jadinya harusnya U. Kalau cara gampangnya apa? Cara gampangnya ambil aja sekuen ini. Oh, sorry. Kalian copy paste. So, habis itu kalian ganti T-nya U. Tapi ini cara cepat. Tapi ya kalian harus paham konsepnya.
Nih, kalau cara cepat kayak gini, nanti nggak paham konsepnya. Ini ditranslate jadi O. Nah, sekarang setiap 3 ini mengkode 1 asam amino. Nah, karena dia prokariot, jadi dia itu semuanya ekson. Nah, tuh. Masih ingat nggak kode kodon? 3 basa nukleotida ini 1 kodon. Nah, 1 kodon berarti 1 asam amino. Oh. Nah, sekarang kalau 3 basa nukleotida 1 kodon, berarti ada berapa asam amino di sini? Mas Bagus Dwi Danarko. Saya masih penasaran sama orangnya. Tiga bukan, Bu? Berapa? Ini Mas Bagus. Tadi asam amino ya, Bu? Nah, kamu cowok atau cewek sih? Halo? Cowok, Bu. Nah, terus ini ada berapa asam amino ini di sekuen kita ini? Delapan, Bu. 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, benar. 8. Dipaham ya? Ada 8 asam amino. Baik, kalau begitu sudah paham berarti lanjut kita nanti ke regulasinya setelah UTS. Jadi bahan UTS-nya sampai sini dulu. Setelah UTS belajar regulasi, lanjut nanti ke eukariot. Sampai di sini ada pertanyaan? Lah, kok jadi coret-coret gini ya? Ada pertanyaan? Tidak ada, Bu.